Hai Pipin. Hai Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, apa wabarakatuh. kabarnya nih Pipin hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap sehat. Ibu Nur gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat hari ini. Semoga kita Iya, selalu diberikan alhamdulillah. kebahagiaan, Amin. kegembiraan, ya gitu ya. Ya Bu Pipin, hari ini saya pengennya Bu Pipin cerita-cerita sama saya nih hari Oh ini. iya, Nggak boleh deh. apa waktunya kok sebentar gitu ya, paling Hmm, ya 10 sampai 15 menit lah gitu ya. Gimana Bu Pipin, kira-kira ada cerita apa nih hari ini? Hari ini kayaknya ceria sekali Bu Pipin. nggak terlalu ceria sih ya Bu ya, tapi ya namanya juga manusiawi ya. Iya, Setiap manusia tuh punya permasalahan ya, iya, apalagi profesi kita sebagai seorang guru itu yang kita hadapi itu adalah makhluk hidup ya, manusia ya. Nah, di dalam profesi yang kita geluti ini kan adalah seorang guru ya Bu ya, iya. pendidik. Hmm. Nah, yang jadi permasalahan itu kenapa sih anak-anak itu sudah dikasih tugas Hmm. tapi mereka itu tidak pernah buat ya Bu ya. Nah, Iya, iya, makanya iya, iya. semakin hari ada saja siswa-siswi itu yang nggak mau buat tugas, nggak Hmm. mau menjalankan tugasnya, seperti itu. Terus kira-kira yang membuat mereka tidak mau mengerjakan atau membuat tugas tuh apa kira-kira Bu Pipin? Iya, atau mungkin kebanyakan mereka ini lupa ya Bu ya dengan tugas mereka ya. Oh, Yang kebanyakan lupa, sudah itu juga ada yang hari-hari kemarin tidak masuk ya Bu ya, sudah itu menganggap remeh gitu iya, ya, iya. menganggap remeh pekerjaan rumahnya. Mm-mm. Apalagi dengan kondisi sekolah yang saat ini kami punya Bu, di SD kami itu eh, lokasi ruang ruang kelasnya itu kan Mm-mm. minim ya Bu ya. Kami itu kan ada rombel 28 Oh, rombel. banyak ya, banyak itu. Ya Bu, tapi ruang kelasnya itu cuma 8. Oh, Iya, itu ya. jadi Oh, makanya di kelas yang saat ini Pipin pegang itu adalah kelas 5. oh Jadi kelas 5. ada di sip 2. Iya, ada di sip Itu 2. 8 plus itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya, berbagi Bu. Jadi berbagi ruangan. Jadi artinya kami mengurangi jam belajar. Oh, gitu. Karena untuk menolak siswa untuk belajar di sekolah kami itu kan tidak mungkin. Jadi Iya. kami mengakalinya untuk mengurangi jam belajar, porsi belajarnya dikurangi dengan catatan kami memberikan tugas Oh, seperti itu. oh, gitu. Nah, makanya agar tujuan pembelajaran itu tetap tercapai, kita bisa melakukan pembelajaran daring. Oh, Artinya gitu. ada tugas tambahan yang harus Oh. kami lakukan kan seperti itu. Jadi di situ yang jadi kendala Mm-mm. kendalanya itu siswa ini jadi apa ya Bu ya, menganggap remeh dengan tugas rumahnya tersebut, padahal itu penting bagi Iya, mereka iya. kan. Nah, kira-kira dari cerita-cerita Pipin tadi, apa sih tujuan dari Pipin ingin menceritakan itu dengan kondisi yang sekarang ini? Ya, jadi inginnya kita tuh bagaimana caranya anak-anak ini disiplin terhadap tugas yang diberikan ya Bu ya. Jadi ada rasa tanggung jawab yang Oke, mereka iya. punya kan. Hmm, Jadi ada rasa peduli ya hmm, terhadap tugas yang harusnya mereka laksanakan, dan iya. juga nantinya mereka tidak tertinggal dengan materi pembelajaran itu, seperti itu yang ingin inginkan oleh kita itu, bagaimana mendisiplinkan siswa itu agar melaksanakan tanggung jawab mereka untuk Oh, melaksanakan oh, iya, mereka iya. tersebut. Ya, oke, oke. Jadi dari apa tuh? Dari tujuan yang Pipin ingin cari itu, kira-kira udah ada bayangan nggak solusinya apa langkah-langkahnya kami lakukan menghadapi hal tersebut gitu? Iya, untuk kedepannya itu sudah ada bayangan ya Bu, karena memang hal ini sudah
jalan tahun kedua Bu ya, karena rombel di sekolahan kami itu kan sudah sangat banyak ya. Dari Iya. kelas 1 sampai kelas 6 itu kan 28 rombel. Hmm. Jadi kami itu sudah memiliki strategi di tahun yang kemarin ternyata belum maksimal nih. Nah, kalau strategi di tahun ini kita lebihkan ke memberikan perintah yang lebih jelas ya Bu ya, dan juga memberikan kesepakatan kelas yang lebih terarah Iya, seperti itu. iya, iya. Jadi ada kerjasama juga nih, seharusnya nanti ada komunikasi juga kepada wali-wali muridnya nantinya. Jadi bukan hanya gurunya saja yang bekerja, tapi juga kita ada komunikasi dua arah terhadap orang tuanya juga. Jadi tidak hanya pembelajaran itu dilakukan di dalam kelas, tapi juga pembelajaran itu nantinya dilakukan di rumah. Dengan syarat kita harus memberikan komunikasi kepada orang tuanya, memberikan penjelasan bahwa pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang ada itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, tapi juga harus dibantu dari rumah dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring seperti itu. Jadi mereka itu kita kita inginkan mereka itu sadar terhadap tugas yang diberikan, dan yang pastinya kita inginkan mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut kan Bu ya. Walaupun diajarkan dari rumah seperti itu. Nah, tapi kita inginkan mereka menyelesaikan pekerjaan rumah mereka seperti itu. Oke, iya. Jadi strateginya itu yaitu adalah pembelajaran melalui daring juga di rumah ya gitu ya. Iya, jadi kalau dulu yang di tahun kemarin itu kan memang kita memberikan pembelajaran itu secara ini ya Bu ya, diberikan di saat di kelas, lalu tidak ada komunikasi lanjutan kepada kedua orang tuanya. Nah, tapi di tahun kedua ini kita lebih terarah lagi, lebih jelas lagi, memberikan kesepakatan kelas, dan juga kesepakatan itu harus disetujui juga oleh orang tua. Oh gitu. Jadi orang tua juga di sini ada tanggung jawab nih. Oh ternyata setelah pulang sekolah mereka ini pasti punya tugas tambahan. Karena mengapa? Karena memang di sekolah kita itu kan kekurangan jam belajar kan. Jadi artinya mereka sudah sadar nih, oh pulang sekolah pasti ada tugas tambahan dan harus dikerjakan di rumah seperti itu. Tapi nyatanya lama-kelamaan siswa ini ada saja yang acuh tak acuh Bu terhadap tugasnya. Nah itu yang ingin saya pecahkan permasalahannya, di mana sih mereka ini sampai bisa mengabaikan tugasnya. Gitu. Jadi tugas tambahan itu setiap hari diberikan kepada anak itu. Ya, kadang diberikan, tapi kadang juga tidak kita berikan, fleksibel lah ya. Kira-kira ada metode lain biar mereka tuh termotivasi untuk mengerjakan misalnya tugas-tugas itu misalnya cara ya itu. Caranya ya yang pertama kalau di dalam kelas Bu, kita buat kesepakatan kelas. Oh gitu. Jadi kalau kesepakatan kelas kita buat, memberikan komunikasi juga kepada anak-anak, yang pertama, yang kedua. Dan yang ketiga mungkin saya harus lebih tegas, bersikap tegas terhadap perintah yang saya berikan, karena tanpa adanya tegas itu tanggung jawab mereka itu mungkin masih diabaikan, bukan dalam arti hukuman, bukan, tapi mungkin lebih tegas untuk mengingatkan kembali. Nah yang keempat mungkin nantinya saya akan memberikan pendekatan secara personal ya Bu ya, lebih mendalami lagi apa kendala di dalam siswa tersebut sampai mereka itu tidak buat pekerjaan rumah, apakah ada masalah di rumah. Nah seperti itu yang ingin kita lakukan. Kendala yang paling sering terlihat tuh kendala yang seperti apa itu? Ada sudah dibilangin sehari sebelumnya, tapi besoknya masih tetap nggak dikerjakan tugas. Nah itu padahal kalau bisa dibilang guru itu guru itu sudah memberikan peringatan 2-3 kali, masih saja dilakukan kesalahan tersebut. Nah itu yang bikin bagaimana ya, mengingatkan seperti apa lagi yang harus kita lakukan seperti itu ya Bu ya. Iya, selain 3 hal tadi ya, kesepakatan kelas, kemudian tadi berkomunikasi, kemudian mencari strategi yang paling
memberi semangat mereka lewat pembelajaran di rumah daring gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Iya, nanti kita yang lebih spesifik lagi tuh komunikasi lewat ini ya Bu, media sosial yaitu di Oh WhatsApp. iya, Nah, boleh itu. jadi Oh, oh, oh. ya, jadi di dalam saya rasa setiap guru pasti punya grup Iya, WhatsApp iya. ya Bu ya. Tapi di sini kan kita karena kondisi sekolah kita yang memang harus membutuhkan pembelajaran daring juga. Mm-mm. Jadi saya lebih fleksibel 24 jam lah kata orang ya Bu ya kerjanya. Mantap ini ya. 24 jam untuk melayani kan, Iya, melayani iya, orang tua apabila mereka ada terkendala iya, iya, komunikasi. Misalnya mungkin, "Ibu ada tugas apa hari ini? Anak saya mm, lupa." Nah, seperti itu. iya, Jadi iya, kita iya. tetap Buat melayani. Itu mengingatkan. adalah salah satu strategi yang saya lakukan, mengingatkan mereka Mm, melalui media-media sosial dan juga memberikan tugas-tugas eh, di dalam WA group. Saya butuhkan kadang Ibu ya. Jadi iya. itu adalah salah satu rencana kedepannya setiap saat saya memberikan tugas. Oke, kira-kira dari kondisi anak kita ini di kelas 5 ini, dia masuk ke angka berapa lah kira-kira untuk saat ini gitu? Kalau untuk saat ini untuk taraf kelas 5 itu sudah di angka 7 Bu. Ini 7. 7. Jadi mereka itu sudah melakukan tugasnya itu sudah hampir maksimal, tapi memang ada oknum-oknumnya, siswa-siswanya yang di antara memang mereka ya. iya, masih ada yang sering lupa dan orangnya itu-itu saja. Kadang kan sudah diberikan peringatan, sudah diberikan teguran juga, sudah dilakukan pendekatan secara personal dan ditatap mukanya, diberikan nasihat, masih saja belum terenyuh untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab mereka. Oke, keren Bu itu. Kira-kira kalau misalnya sekarang masih di 7, Bu Pipin pengennya di angka berapa idealnya? Idealnya tuh inginnya kalau yang namanya tugas ya Bu ya, tugas itu kan kita berikan tuh untuk menyelesaikan tujuan-tujuan pembelajaran kita tuh inginnya di angka 9. Karena mengapa? Karena kalau memang tujuan pembelajaran itu belum bisa dicapai oleh siswa, takutnya nanti di next materi yang selanjutnya itu mereka akan ketertinggalan. Iya. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua, nanti takutnya nanti ada kecemburuan sosial. Di saat siswa lain mengerjakan tugas, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, mereka merasa tidak adil. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi kita sebagai guru itu harus tegas dan juga memberikan arahan yang jelas dalam setiap pembelajaran itu. Oke, berarti kira-kira tuh kapan akan dilakukan aksi Ibu Pipin untuk melakukan supaya anak-anak tuh lebih giat lagi mengerjakan tugas-tugasnya? Ya, ini sudah saya lakukan sejak awal September tadi ya Bu ya. Kebetulan kan kalau kita lihat di bulan-bulan 8, bulan Agustus itu kan banyak kegiatan dan juga kita masih masih mengetahui lingkungan dan juga kondisi kelas juga kan. Ternyata ada kendala di sini ternyata. Dan di bulan 9 ini sampai di akhir bulan 9 ini tanggal 30 nanti mau saya lihat kondisi apa yang akan terjadi. Oke, Bu Pipin. Nanti kita akan cerita-cerita lagi ya pada akhir di bulan September nanti ya. Oktober. Iya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ada perubahannya. Oke. Ada perubahan siswa-siswinya. Oke, Bu Pipin. Gimana perasaan Bu Pipin hari ini setelah Bu Pipin cerita gitu tentang kondisi anak-anak? Iya, perasaannya lega ya Bu ya, senang, bertambah semangat karena nanti bisa berbagi pengetahuan juga nanti sama Ibu kan, nanti juga memberikan banyak masukan juga dan alhamdulillah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas saya juga kan.
Terima kasih ya Ibu ya sudah mau mendengarkan cerita Iya, saya. itulah gunanya ya kita saling sharing ya. Oke, Bu Pipin tadi sudah sharing-sharing, nggak cerita-cerita. Terima kasih, semoga nanti bisa tercapai dan nanti kita ketemu lagi di bulan Oktober lah ya. Bagaimana? Iya, Oke, terima kasih. hasilnya nanti. Iya. Oke Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya Bu ya. Iya, amin. Sehat, bahagia, happy pokoknya. Iya, perasaannya hari ini gimana nih? Selesai ngajar, Perasaan ada masalah apa nih? pasti capek, tapi ya Capek ya? namanya guru ya itu memang sudah tugasnya ya kita nikmatin Iya Bu ya. biar enak. Enjoy. Ini lagi santai nih Bu. Santai ini. Lagi santai. Ya. Ada yang mau di-sharing-sharing nggak Bu tentang Iya, sharing-sharing. kegiatan-kegiatan di sekolah atau di rumah? Boleh nih berbagi cerita. Oke, jadi kayaknya aku tuh tadi di sekolah tuh kayaknya kurang nyaman lihatnya ya. Kurang Maka nyaman. nggak nyaman tuh lihat ya kondisi di sebagian kelas, di sebagian tangga itu banyak dijumpai sampah gitu ya. Oh, sampah ya. Kok semakin hari, semakin kesini, kok semakin kurang apa ya, kurang perhatian gitu ya, kurang apa ya, kurang peduli gitu. Makanya saya suka bingung nih apa yang kurang peduli nih, apa siswanya, apa anaknya, apa ya, apa karena yang penjualnya gitu. Jadi permasalahannya ini ada di sampah ya Bu ya, di lingkungan yang banyak sampahnya nih. Nah, yang jadi pertanyaan nih bagian yang bagaimana nih tujuan dari pembicaraan kita ini, mau menyangkut masalah sampahnya yang di lingkungan atau siapa yang membuat sampah ini menjadi menumpuk di sekolah ini? Jadi sebenarnya tujuannya sih pengen ini ya, pengen sharing saya ya gitu ya, cerita-cerita kenapa ya sampah ini akhir-akhir ini kok semakin banyak gitu ya. Bukan banyaknya ya, mungkin kalau banyak sih pasti karena kan siswa kan pasti jajannya kan di kantin, kemudian kantin menyediakan ya apa tuh ya, makanan yang kemasan menggunakan plastik, otomatis kan sampah di mana-mana. Padahal kan di sekolah itu sudah punya OB gitu ya, bersihkan itu kan. Tapi kan OB kerjanya kan pagi, mungkin kalau pagi sih masih bersih ya lingkungan. Tapi kan menjelang apa tuh ya, menjelang istirahat itu, setelah istirahat, wow itu sampah di mana-mana. Yang saya prihatin itu siswa itu kurang peduli gitu. Kurang pedulinya apa, setelah mereka jajan itu mestinya kan dibuang di tempat yang semestinya, tempat sampah. Padahal sekolah sudah menyediakan tempat sampah yang besar-besar, tapi masih ada juga siswa yang membuangnya sembarangan gitu ya. Melihat apalagi kalau kita ke dalam kelas itu ya, memang sepertinya bersih gitu. Kalau pas kita cek ternyata laci-lacinya itu penuh harta karun, yaitu tadi sampah. Iya, jadi permasalahannya nih karena siswanya ya Bu ya, kesadaran siswanya ya terhadap sampah itu ya, ya tidak ada kepedulian ya siswa terhadap lingkungannya, dan mereka membuang sampah sembarangan di dalam laci ya, di bawah meja ya Bu ya. Jadi tujuan dari Ibu ingin sharing nih apa nih, mau mengatasinya seperti apa? Oh, tujuannya ya, tadi kan tujuannya kan intinya ya saya ingin siswa peduli terhadap sampah gitu ya. Dengan siswa peduli, otomatis kan kita kan pengennya sekolah menjadi sehat, bersih. Itu kan bagian dari iman kan gitulah. Iya, nggak bisa disalahkan juga siswa terkadang ya, karena ya gimana ya, kantin itu juga menyediakan makanan kemasan yang terkadang saya juga prihatin gitu ya,
karena makanan kemasan seperti menggunakan plastik, apa menggunakan apa tuh ya, gelas-gelas plastik, pakai makan mie gitu ya, itu kan sebenarnya tidak sehat kan gitu kan. Nah, dampaknya tuh seperti itu gitu. Terus bisa dihitung lagi kalau misalnya sampah itu menumpuk banyak dalam satu hari itu dengan 1.500 anak itu berapa banyak tuh sampah yang dihasilkan gitu kan. Itu kan berdampak Iya, tidak baik juga gitu. iya Minimal benar. dengan siswa bisa lebih apa ya, lebih lebih apa tuh lebih perhatian lagi terhadap sampah, dia bisa mengumpulkan dan menempatkan dengan baik, itu sudah alhamdulillah bagi saya. Kalau boleh tahu, saat ini kesadaran siswa terhadap lingkungan itu tanpa membuang sampah sembarangan itu ada di level berapa, Ibu? Dia masih Siswa-siswinya level 7 kesadarannya? ya, level 7 ya. Masih sedang ya, Bu, ya? Anak-anak SMA Kalau ya, Bu, ya? didiamin kan nanti tambah banyak kan, kalau kita diam kayak Benar. gini kan tambah nanti kan, namanya anak-anak kan kalau nggak diperhatiin, wah tambah itu numpuk Iya, benar itu. lagi, maka sampah ke semakin Mhm. numpuk lagi. Iya, benar. Lalu kekuatan apa nih yang Ibu punya saat ini untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut? Ya, kekuatan saya sebagai guru mungkin saya mengedukasi lagi ya sama anak-anak ya, Mhm. kepada mereka supaya mereka tuh lebih bisa peduli lagi gitu loh. Kalau perlu mereka juga ya jangan apa tuh ya, jangan terlalu banyak jajan yang jenis-jenis menggunakan plastik. Jika perlu mereka kalau Iya. misalnya mereka haus ya bawa aja apa tuh ya, termos minuman mereka gitu ya. Kemudian juga Mhm. bisa juga mereka bawa makanan dari rumah kan, itu kan lebih Iya, lebih lebih sehat gitu kan, maksudnya benar. minimal kan mengurangi sampah yang ada di sekolah. Mungkin kalau kita Mhm. nyuruh pedagangnya mengurangi nggak mungkin karena itu Iya, benar. penghasilan mereka Mhm. gitu sih. Lalu lalu ada tidak, Bu, kalau kita lihat kan anak-anak SMA kan usianya sudah beranjak dewasa, lalu juga di anak-anak SMA kan siswanya sudah pasti, banyak ya, Bu, ya. Mhm. Di sini ada nggak, Bu, hambatan atau kendala yang Ibu hadapi untuk, mencapai, siswa itu sadar terhadap kedisiplinan lingkungan, tidak seharusnya membuang sampah sembarangan, seperti itu. Ada nggak hambatan-hambatan atau Ya, kendala kendala-kendala itu yang pasti Ibu ada ya, kendala itu pasti mhm, ada. Yang pasti kendala yang pertama ya mungkin dari penjualnya gitu ya. mhm, Namanya anak-anak kan tertarik untuk berbelanja, cuman kan kita iya, bisa yang namanya mencegah mereka untuk itu adalah ekonomi mereka, pendapatan mereka mhm, gitu ya. Yang kedua ya dari siswanya juga ya kendalanya, karena tidak semua siswa itu ya memiliki mungkin dari lingkungan keluarganya juga seperti itu, jadi ya, gayanya seperti itu dibawa ke sekolah, ya mungkin ya itu juga kendala. Tapi ya selama ini ya cukup bisa diatasi gitu. iya, Bu, ya. Jadi, ada tidak, Bu, solusi atau rencana ke depan yang akan Ibu laksanakan, mengenai permasalahan sampah yang dilakukan oleh siswa-siswi Ibu di sekolahan tersebut? Ya ada ya solusinya. Kalau solusi saya sih yang pertama ya saya mengedukasi lagi. Ya mungkin di jam pelajaran saya menyisipkan sedikit tentang apa sih apa tuh bagaimana kalau sampah itu sampai menumpuk, bagaimana caranya kita supaya sampah itu bisa efisien gitu kan ya. Terus saya juga mungkin apa tuh ya berkoordinasi dengan teman-teman sejawat ya untuk membicarakan hal ini karena ini bukan hal yang dianggap remeh lagi, kalau didiamkan lama-lama itu kan bisa nambah-nambah terus gitu ya. Mhm, mhm, Cukup dari saya, dari guru-guru yang lainnya juga, terus kepada pimpinan juga diinformasikan seperti itu, gimana solusi mhm, supaya ini bisa teratasi gitu ya. Kemudian mhm, kan juga kita berkoordinasi juga dengan tim kesehatan yaitu tim UKS kan, UKS kan iya, tim UKS sekolah bagaimana supaya mhm, bisa mensosialisasikan lagi gitu
Kemudian juga kita minta kepada tim Adiwiyata supaya bisa mengkoordinasi lagi hal tersebut. Mungkin juga bisa diedukasi pada saat kita upacara bendera kan, ada pembina upacara, mungkin nanti kita minta bantuan mereka menyisipkan pada saat memberikan amanat pada saat upacara itu. Iya, benar-benar. Ya, jadi ada kerjasama antara ibu dengan siswa, ada kerjasama antara ibu dengan rekan sejawat, dan juga ada kerjasama Iya, antara ibu dengan nggak bisa kepala itu sekolah ya sendiri, Bu iya ya. nggak bisa sendiri. Kayak kita nih wali kelas kita menginformasikan dengan perwalian kita, sedangkan guru mapelnya enggak, ya nggak bisa juga. Iya. Mestinya guru mapel juga Mm-mm. harus bisa bekerja sama, memperhatikan bahwa itu hal harus diperhatikan. Jadi jangan sampai dibebani sama wali kelas semua. Mm-mm. Ya. Benar. Mm. Iya, kalau boleh tahu nih Bu, kan tadi ada kerjasama terhadap siswa, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah ya, dan lingkungan sekitar. Itu jangka waktunya untuk mencapai keberhasilan siswa itu bisa disiplin terhadap lingkungan tanpa sampah itu berapa lama? Ibu mau mulainya kapan? Mulainya ya harusnya dari sekarang ya, tapi ini kan habis ujian anak-anak mungkin September, mungkin Oktober lah ya. Nanti kan kegiatan upacara bendera lagi. Nah, dari situ saya akan meminta bantuan kepada rekan teman kita yang pada saat itu jadi pembina, tolong diedukasi lagi gitu ya. Terus mungkin dalam rapat juga ya perlu diperhatikan juga. Kemudian mungkin yang sekarang ini posternya sekarang sudah berkurang, minta supaya poster-poster itu dipajang lagi supaya mereka lebih ingat lagi gitu ya. Mungkin anak-anak kita nih lupa masalah hal itu. Jadi ya kita harus, seperti namanya juga anak-anak suka lupa ya, harus diingatin terus. Iya benar. Ya ada artinya bagaimana caranya itu strategi ya Bu ya. Strategi-strateginya itu sudah Ibu laksanakan nantinya ya, dengan adanya komunikasi dengan rekan sejawat untuk acara tadi, dan juga memberikan edukasi melalui poster juga seperti dikuatkan kembali ya Ibu ya. Iya. Nah ini kalau boleh tahu nih, ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai itu tentang siswa itu sadar akan lingkungan tadi ini seperti apa Ibu kalau boleh tahu? Ya, nilainya skala 7 nih, udah masuk sedang nih kayaknya. Nah, ukuran prioritasnya itu anak-anak ini sadar terhadap lingkungan tanpa harus membuang sampah sembarangan itu seperti apa? 9 lah ya. Pengennya 10 ya, tapi ya kayaknya 9 aja lah. Kita coba ya 9. Harus lah itu. Harus ada komitmen ya Ibu ya, yang harus Ibu lakukan ya. Komitmennya bagaimana nih? Apakah ada strategi lain untuk mencapai komitmen tersebut? Sebenarnya ya kita jadi guru ya jangan jangan berputus asa, harus terus maju terus. Apapun harus dilakukan itu gitu. Terus kita juga jadi contoh kan, jadi contoh bagi anak. Kalau kita nyuruh tapi kita nggak jadi sumber contoh, untuk apa gitu kan? Teladan ya Bu ya. Iyalah, masa kita nyuruh nak bawa ini ya, sedangkan kita guru enggak. Minimal ya kita ke kelas ya contohkan bawa tempat minuman gitu, bos minum ya kita bawa juga nih, ibu aja bawa, masa kan nggak bawa, otomatis kan mereka juga ngikut, bisa kayak gitu. Ya, kalau misalnya ada gangguan atau kendala saat Ibu memberikan strategi-strategi tersebut, apa yang akan Ibu lakukan Ibu? Ya, pertama mungkin introspeksi ya, kenapa ya saya seperti ini, mungkin ada yang salah gitu ya. Kemudian mungkin saya akan berkoordinasi atau berkonsultasi ya dengan teman sejawat nih, kendala-kendala ini kenapa bisa seperti ini, jadi minta bantuan mereka bisa memberikan solusinya gitu ya, bantuan mereka mungkin dengan pendapat-pendapat mereka mungkin kita bisa berjalan lagi. Intinya ya kita harus kerjasama, nggak bisa berjalan dengan sendiri-sendiri gitu. Harus ada komunikasi ya Bu ya, harus ada kerjasama juga dengan stakeholder yang ada, dan juga kita tidak kerja sendirian Bu ya. Ya ada kolaborasi ya di dalam sekolah. Betul. Iya, apalagi ada tim UKS kan, kesehatan ya. Nah itu yang kita gerakkan lagi sekarang.
Sekolah sih sudah menyediakan tempat sampah yang besar-besar, tapi kalau anaknya nggak peduli ya kemana lagi, nggak masuk lagi ke sana. Benar itu Bu. Jadi memang masalah sampah ini sudah jadi darah daging setiap manusia Iya, ya, bukan di lingkungan sekolah saja itu ya Bu sudah ya. budaya karena budaya itu Membudaya dari ternyata, rumah bagaimana kan, kita nah dari sekolah minimal mengatasinya. kan kita ingatkan lagi gitu. Selalu mengingatkan ya Bu ya. Oke, bagus bagus sekali Bu strategi-strategi yang dilakukan untuk Mm. melestarikan lingkungan yang bagus, Iya, melestarikan lingkungan yang asri iya di lingkungan sekolah bayangin kita. sampah itu banyak, Palembang juga banyak sampah ya. Ternyata dimulai dari tempat kita sendiri sampah itu ya Bu ya. Mm, mm, Kalau tidak ada kesadaran bagaimana ini lingkungan iya, iya. nantinya. Mm, Oke, bagus sekali Bu strateginya sudah sangat bagus sekali menginspirasi. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah coaching ini? Apa yang Ibu rasakan nih? ya perasaannya senang, bahagia, bisa Mhm, bisa mhm, sharing-sharing, bisa curhat mhm. gitu ya. Semoga nanti saya bisa lebih konsisten lagi, ya terarah Oh iya, lagi, ya gitu ya, untuk supaya mhm, ya kepentingan bersama lah, kepentingan anak-anak kita ya. Minimal mhm, perilakunya, sikapnya bisa berubah untuk kebaikan mereka. mhm. Oke, untuk kebaikan mereka dan lingkungan di sekitar ya, Iya, Bu, ya. gitu. Oke, tetap semangat Ibu, semoga lingkungan di sekolah tempat Ibu bekerja, tetap menjadi asri, tetap, Iya, lingkungannya bagus tanpa ada sampah dan iya, anak-anaknya juga konsisten untuk melaksanakan, kesadaran mereka untuk menjalankan kedisiplinan mereka ya, Bu, iya, ya. heeh. Oke Ibu, tetap semangat. Nanti kita sharing-sharing lagi di lain waktu. Iya, Semoga Ibu dalam keadaan yang sehat. Oke Ibu. amin, mhm. Amin. Oke Ibu, kita tutup ya. Oke. Nanti kita sharing-sharing lagi di lain waktu ya Bu ya. Mhm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.